Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan unboxing sebuah smartphone yang saya beli ketika event 11.11 kemarin di Lazada. Dan ini adalah smartphone dari Cina. Kok belinya di Lazada? Iya, karena ini adalah Lazada versi global ya. Jadi kalau kalian lihat ini adalah bukti pembelian saya, itu harganya sebenarnya 2.049.000. Kemudian ada pajak dan bea masuk sekitar 375.000 dan totalnya itu menjadi 2,3 juta. HP apa ini dengan harga 2 jutaan, 2,3 juta lah ya plus pajak. Karena menarik, HP ini memiliki RAM 4 GB, kemudian memori internalnya 128 GB dan sudah memiliki layar yang AMOLED dengan in-display fingerprint. Dan pertanyaannya, apakah HP yang satu ini bisa menjadi pesaing di kelas 2 jutaan? Karena di harga 2 jutaan itu di Indonesia udah banyak banget ya. Ada Note Infinix Note 8, kemudian ada Realme Narzo 20, kemudian ada Redmi 9. Dan perkenalkan, ini adalah Umi Digi ya, bacanya Umi Digi. Ini salah satunya hero Mobile Legends. Nah, untuk boxnya seperti biasa, seperti ini. Karena saya udah beli Umi Digi itu sekitar 3 kali, ini yang ketiga kalinya ya. Dan untuk boxnya berarti sama aja nih. Dengan box warna hitam seperti ini, kemudian ada radialnya di sini. Dan untuk variannya, coba kita lihat ya, di sini namanya modelnya adalah Umi Digi X dengan CPU-nya MediaTek Helio P60, kemudian RAM-nya 4 GB, ROM-nya 128 GB. Android-nya kok masih Android 9, apakah bisa diupdate? Kita lihat aja nanti. Kemudian yang saya incar adalah ini, layarnya sudah AMOLED 6,35 inch XD+, dan juga sudah ada in-display fingerprint. Nah, sekarang langsung aja kita buka dan kita coba nanti apakah kalau misalkan kita beli di Lazada Global, untuk SIM card-nya kalau beli HP apakah bisa langsung dipakai. Set. Nah, di dalamnya ada kayak kartu ucapan ya. Kalau begini saya jadi ingat Xiaomi ya, karena ada ucapan dari Alfinse. Kalau ini langsung dari Umi Digi-nya. Nah, kemudian ada HP-nya sendiri yang sudah ada case-nya seperti ini. Case-nya juga ciri khasnya Umi Digi banget. Jadi ini sebenarnya soft case, tapi dia kayak desain semacam tekstur-tekstur karbon gitulah. Tapi ini bukan karbon asli ya, ini soft case aja. Kemudian, wih, untuk kameranya lumayan keren ya, dan untuk kamera BAM-nya lumayan tebel. Biasanya loh ya, kalau misalkan HP dengan kamera BAM tebel, biasanya sih bagus, tapi kita lihat nanti. Kemudian ini ada apa nih? Ada amplop yang isinya seharusnya ada SIM tray di sini. Kemudian ada beberapa buku panduan dan juga kartu garansi. Kemudian di sini juga adapter, dan untuk outputnya maksimumnya itu 9 volt 2 ampere, berarti 18 watt. Kemudian juga ada kabel yang ciri khasnya Umi Digi juga, warnanya merah dengan konektornya sudah Type-C seharusnya. Nah, seperti ini ya. Dia udah pakai Type-C. Dan sekarang langsung aja kita kletek kertasnya ini ya. Set. Wih, untuk bagian belakangnya, wih, dia pakai kaca loh. Pakai kaca loh ini bagian belakangnya ya. Bagian tulangnya pun juga menggunakan aluminium. Jadi kalau secara build quality, Umi Digi ini terlihat premium banget sih ya menurut saya. Mirip kayak Lenovo seri apa gitu kalau misalkan hitam dan merah. Kemudian di sini ada logonya Umi Digi. Ada triple kamera di sini dan lensa utamanya pakai 48 megapiksel. AI kamera, dan di bagian depannya masih ada kertas dan juga ada selling point. Di sini kita bisa lihat, wih sih, ada NFC ya, ada NFC. Kemudian sudah AMOLED dan juga udah in-display fingerprint. Oke, 2.049.000. Apakah worth it? Sekarang langsung aja coba kita nyalakan dan kita aktifkan, serta nanti kita coba untuk SIM card-nya. Apakah bisa kalau menggunakan kartu Telkomsel? Oke, jadi si Umi Digi X ini sudah selesai kita instalasi dan juga aktifkan untuk tes hands-on. Dan pertama langsung aja kita coba untuk in-display fingerprint-nya ya. Wih, lumayan cepat juga. Kita coba sekali lagi. Wih, cuman suaranya Android stock banget ya, cetok-cetok gitu. Nah, untuk sekelas HP 2 jutaan, AMOLED udah in-display fingerprint, menurut saya bisa lah ya kalau misalkan bersaing dengan HP 2 jutaan yang ada di Indonesia. Cuman, sayangnya tadi itu sudah saya coba untuk upgrade ya. Dan kalau kalian lihat di sini, ini sudah nggak ada upgrade. Jadi dia mentoknya di Android 9, nggak bisa dicek atau di-upgrade ke Android 10. Kemudian fitur menarik lain kalau misalkan kita slide untuk quick center-nya ini, dia tidak memiliki NFC. Walaupun kita edit di sini nggak ada ya untuk NFC. Cuman kalau misalkan kita masuk ke setting, kemudian more connection seperti ini,
Nah, ada untuk NFC-nya. Jadi di harga 2 jutaan, 2 juta kecil ini menarik juga karena dia juga sudah memiliki fitur NFC. Oke, sekarang lanjut kita cek untuk skor Antutunya. Umidi GX ini mendapatkan skor, BTW ini RAM-nya tadi 4 GB ya. 165.601. Kalau dibilang tinggi ya menurut saya nggak tinggi-tinggi banget, rendah pun juga nggak rendah-rendah banget. Ya standarnya HP yang biasanya di harga 2 jutaan. Sekarang lanjut buat kalian yang tadi nggak percaya Antutu, kita tes juga di Geekbench 5 dan untuk single core-nya mendapatkan 283, multicore-nya ada di 1361. Buat kalian yang nggak percaya Geekbench 5 juga, untuk 3D Mark-nya dia mendapatkan skor di Slingshot itu 1366. Tapi seperti biasa, apalah artinya benchmark sintetis. Sekarang langsung aja kita coba tes untuk PUBG ya. Dia mendapatkan settingan apa untuk MediaTek Helio P60 12 nanometer ini. Dan sambil nunggu booting, yang saya rasakan ketika megang Umidi GX ini benar-benar kerasa premium banget sih ya. Bagian tulangnya ini aluminium, di bagian kanannya ada volume up and down, kemudian ada tombol lock dan off. Di sini ada tempat SIM dan juga micro SD. Iya, tadi saya mau nyebutin apakah dia bisa pakai kartu ya. Sebentar. Di atasnya ada audio jack, ada mic, kemudian di bagian kiri nggak ada apa-apa. Di bagian bawah ada USB Type-C dan juga speaker. Dan untuk sinyalnya, kalau kalian lihat, sebentar ini wifi-nya saya matikan dulu. Nah, di bagian pojok kanan itu sudah ada 4G. Jadi untuk sinyalnya aman ya. Sekarang kita coba main PUBG nanti tanpa menggunakan wifi. Tapi kita coba dulu untuk cek pulsa, apakah bisa? Oke, jadi aman juga. Dan sekarang kita coba main PUBG tadi tanpa menggunakan WiFi. Oke, jadi kita udah masuk. Sekarang kita coba lihat untuk grafiknya. Untuk di smooth dia bisa dapat smooth dan high. Untuk balance-nya sama juga di high, XD high juga, XDR belum bisa. Jadi mentoknya kita coba aja di smooth dan high. Dan kita oke dulu. Dan sekarang langsung aja kita coba cari mobil ya. Dan untuk Giro-nya lumayan kok ini ya. Menurut saya di harga 2 jutaan tuh. Kalau kalian lihat, wih, masih lumayan. Jadi buat kalian yang suka main PUBG pakai Giro, menurut saya masih oke. Oke, jadi untuk PUBG sepertinya cukup ya. Karena saya nggak dapat mobil. Wah, ini ada bot nih. Dan untuk kacanya ini, di websitenya Umidi GX ataupun di GSM Arena nggak ada diberi keterangan dia pakai lapisan apa. Cuman menurut saya ini udah solid banget loh. Jadi kalau misalkan kita ketok-ketok seperti ini, udah kayak pakai Corning Gorilla Glass 3 ya untuk kualitasnya. Tapi nggak ada keterangan dia pakai Corning Gorilla Glass berapa. Ini cuman ilmu sok tahu saya aja yang biasanya nge-review HP 2 jutaan yang pakai Corning Gorilla Glass 3 juga. Oke, jadi sekarang sudah masuk dan kita coba untuk apply settingannya itu di lowest aja. Karena skor Antutunya tadi cuma sekitar 160.000. Agak laggy ya. Mati lagi saya sebentar ya. Iya, jadi ini udah pakai settingan lowest. Kalau Genshin Impact tuh ya, laggy banget. Jadi kesimpulannya kalau untuk Genshin Impact dia kuat hanya untuk di-download ya, bukan untuk dimainkan. Kecuali kalian orang yang paling sabar di dunia. Wah, kan? Udah ya, itu cuman 2 musuh aja tadi padahal. Kalau misalkan banyak musuh malah Senin Kamis ini napasnya tuh kan. Dan di bagian belakangnya udah kerasa anget, tapi sekarang langsung aja kita coba ukur ya berapa kira-kira untuk skornya. 42 derajat Celcius, ya lumayan panas. Di bagian kamera ya terutama. Kalau untuk bagian lain masih cukup aman. Oke, sekarang lanjut ke bagian yang mungkin sering ditanyakan. Bang, Netflix-nya dia bisa XD atau Full HD nggak? Kalau kita lihat dari resolusinya sih sepertinya nggak bisa ya, karena resolusinya aja XD+. Tapi kita coba lihat aja, kita coba masuk ke playback specification. Nah, dia wideband-nya masih di L3, jadi belum support untuk Full HD. Lanjut ke bagian touchscreen. Apakah touchscreen-nya delay bang? Atau bagian pinggirannya cukup responsif bang? Langsung aja kita coba ya. Oke, jadi untuk touchscreen-nya aman-aman aja. Kita coba lihat multitouch, tapi seharusnya sih dia ada 10 ya kalau udah AMOLED seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 aja ternyata ya. Jadi untuk multitouch-nya dia cuma support
5 touch ya. Dan untuk sensornya cukup lengkap, jadi ada gyro, yang absen itu adalah temperatur sensor dan juga pressure sensor. Untuk gyronya tadi kita coba main PUBG, lumayan responsif untuk harga HP 2 jutaan. Sekarang lanjut ke bagian kualitas layarnya yang AMOLED ini. Atau kita tonton Netflix aja deh ya, karena yang saya sayangkan dia tidak memiliki Android 10, jadi stucknya di Android 9. Dan kalau stuck di Android 9, dia tidak memiliki dark mode. Jadi ya karena dia udah pakai panel AMOLED ya, kalau misalkan ada dark mode-nya seperti di Netflix ini kan enak banget nih. Coba kita putar terserah aja ya di sini, pokoknya yang muncul di home. Nah seperti ini kira-kira kalau misalkan kita gunakan untuk nonton Netflix di resolusi HD Plus-nya. Kita langsung di sini aja. Nah, jadi bagian yang hitam ini benar-benar hitam, enaknya kalau pakai AMOLED ya. Dan untuk viewing angle-nya juga cukup oke. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera depannya 16 megapiksel di mode video. Seingat saya, 2 HP Umi Digi yang pernah saya beli, mic-nya itu pelan banget, bener-bener pelan. Nanti di post editing bakalan nggak saya filter sama sekali, jadi yang kalian dengarkan bakalan suara yang bener-bener asli internal dari Umi Digi X, dan kalian bisa tulis di kolom komentar bagaimana untuk kualitas suaranya. Kalau untuk kualitas gambarnya di resolusi 16 megapiksel ini kita lihat harganya aja deh ya, harganya 2 jutaan menurut saya masih cukup oke. Sekarang kita coba untuk kamera belakangnya. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera belakangnya ya, di resolusi 1080p 30 fps, kira-kira seperti ini untuk gambarnya. Nah, saya coba jalan agak kenceng sedikit, apakah masih stabil? Kita coba lihat. Oke lah, jadi mungkin kayaknya cukup ya, segitu aja untuk unboxing dan juga hands-on HP 2 jutaan dari Cina yang namanya Umi Digi X ini. Kesimpulannya untuk first impresi saya, pertama dari segi desain dan build quality saya suka banget. Karena bagian belakangnya ini udah pakai kaca ya, bukan pakai plastik. Jadi glossy-glossy seperti ini dan ada magnet fingerprint di sini. Cuman, kalau saya pribadi, saya nggak akan pakai case-nya karena menurut saya case-nya ini, ya case-nya ciri khasnya Umi Digi ya. Jadi seperti ini. Karena lebih bagus desain bagian back covernya, mirip-mirip seperti HP gaming dengan dominan hitam dengan aksen merah. Kemudian bagian tulangnya juga udah pakai aluminium ya, bukan plastik. HP 2 jutaan ya, ini tulangnya pakai aluminium bukan plastik. Kemudian untuk kaca bagian depan juga udah ya nggak diberi keterangan Corning Gorilla Glass berapa, cuman dia udah solid banget. Kemudian di harga 2 jutaan dia juga udah ada NFC seperti yang saya bilang tadi. Kemudian 4 GB dengan memori internal 128 GB, jadi udah lumayan gede banget. Kemudian untuk panelnya udah AMOLED dengan in-display fingerprint. Kameranya juga lumayan di harga 2 jutaan. Kekurangannya menurut saya adalah untuk sistem OS-nya masih pakai Android 9, bukan Android 10. Tapi nanti ke depan kalau misalkan bisa di-upgrade dengan ada Android 10 dan juga dark mode, panel AMOLED-nya ini bakalan lebih berguna lagi. Kemudian kekurangan lain yang jelas kalau dari Umi Digi ini adalah after sales-nya ya, karena kita beli di Lazada, kemudian pengirimnya juga dari China. Kita nggak tahu nih kalau misalkan ada kerusakan, kita garansinya di mana. Tapi kalau misalkan perkara sinyal, ini kok ada Dinar Candy, kapan saya ngeklik ya? Kalau masalah sinyal ya, kalau kalian lihat di sini udah 4G LTE, jadi aman karena kita udah bayar pajak dan pajaknya itu lewatnya Lazada, bayarnya kita nggak perlu bayar lagi ke bea cukai. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja unboxing dan juga hands-on sebuah smartphone harga 2 jutaan ini. Apakah HP ini bisa bersaing di kelas 2 jutaan seperti Realme Narzo, Realme 9, ataupun Infinix Note 8? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Menurut kalian oke gak nih di harga 2 jutaan? Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!